Soal bahasa Indonesia tanpa teks itu kayak, sayur tanpa garam. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu soal yang selalu muncul di setiap tahunnya. Di UTBK dia nggak pernah absen, baik di PPU maupun di PBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Via. Hari ini kita akan membahas, sedikit ya, satu aja soal mengenai pemahaman bacaan dan menulis atau disingkat dengan PBM. Ini adalah salah satu soal dari UTBK nih untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Yuk kita simak dulu gimana sih pembahasan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu teman-teman diingatkan lagi untuk follow akun Kak Via biar kita bisa belajar bareng dan kita juga bisa saling tanya jawab ya mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi jangan lupa di follow, di share, dan di komen di bawah tentang apapun pertanyaan kalian tentang pelajaran bahasa Indonesia. Oke? Cus, kita langsung masuk aja ke soalnya. Nah, ini dia soalnya. Panjang ya. Soal bahasa Indonesia tanpa teks itu kayak sayur tanpa garam. Pasti ada kok teksnya gitu ya. Cuman teman-teman jangan jiper duluan, jangan langsung ngedown ketika ngelihat soal bahasa Indonesia panjang banget sih teksnya kayak gitu ya. Yang harus kita lakukan pertama kali ketika melihat soal seperti ini adalah baca dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya di sini, kalimat nomor 9 akan menjadi kalimat logis jika diperbaiki dengan cara titik titik titik. Berarti kita hanya diminta untuk fokus di kalimat nomor 9. Ya, kalimat nomor 9 itu tidak logis katanya. Berarti kita harus cek dulu apa yang terjadi di kalimat nomor 9. Apa sih kesalahan kalimat nomor 9? Jadi diingetin lagi ya teman-teman ya, kalau misalnya nemu soal bahasa Indonesia, rules pertama adalah lihat kalimatnya yang dimaksud soal tadi aja dulu. Jadi tadi diminta kalimat nomor 9, ya udah langsung fokus ke kalimat nomor 9 ya. Lalu yang kedua, analisis kenapa apa penyebab kalimat tersebut menjadi nggak logis. Karena tadi yang ditanya adalah kalimat tersebut katanya tidak logis. Nah, jadi kita harus tahu apa sih yang membuat kalimat 9 tersebut tidak logis. Nah, tidak logis itu seperti apa? Tidak logis itu yang kayak gimana? Itulah perlunya kita memahami dulu konsep pembentukan struktur kalimat efektif. Memang kalimat efektif itu strukturnya seperti apa sih? Gitu ya. Apa yang membuat sebuah kalimat itu menjadi tidak logis? Apa yang membuat kalimat itu menjadi logis? Berarti kalau kita udah tahu konsepnya, insya Allah mau seperti apapun soalnya kita udah tahu dasarnya akan mudah kita mengerjakan soal tersebut. Mari kita fokus di kalimat nomor 9 ya. Kalimat nomor 9, jika biji apel tertelan secara utuh tidak akan membahayakan tubuh. Ini adalah kalimat nomor 9. Apa yang membuat kalimat tersebut jadi nggak logis ya? Nah, teman-teman, kelogisan kalimat itu juga bisa dilihat dari ada tidaknya sih subjek. Biasanya nih, Kak Fia kasih bocoran ya, biasanya kalau yang ditanya tentang kelogisan kalimat, itu nggak ada subjek atau nggak ada predikatnya kayak gitu teman-teman. Dan kalian harus waspada jika sebuah kalimat itu dimulai dengan konjungsi. Konjungsi itu kata hubung ya. Jadi kalau misalnya dimulai dengan konjungsi, berarti anak kalimatnya ada di depan. Jika anak kalimat ada di depan, berarti teman-teman pastikan setelah satu bagian atau satu klausa itu habis harus ada tanda koma. Jadi diingat kalau misalnya konjungsi di depan, harus ada tanda koma setelahnya. Setelah tanda koma baru kita cari subjek dan predikatnya. Seperti itu. Jadi inti kalimatnya ada di setelah tanda koma, ya. Nah, yuk kita cek. Jadi di sini ada kata jika sebagai konjungsi. Jika biji apel tertelan secara utuh, koma. Nah, ini berarti satu anak kalimat, satu klausa ditandai dengan predikatnya, predikat tambahan ada di sini. Ada kata tertelan, itu kan termasuk kata kerja ya. Nah, berarti kalau misalnya bagian kalimat yang sudah memiliki kata kerja sendiri, ini disebut dengan klausa. Cuma kalau di kalimat majemuk itu kan ada klausa anak, ada klausa induk. Ada anak kalimat, ada induk kalimat. Kalau di bertingkat. Nah, di sini konjungsinya jika nih. Jika itu adalah konjungsi persyaratan. Berarti ini adalah kalimat majemuk bertingkat atau yang disebut dengan kalimat kompleks hipotaktik. Kayak gitu ya. Berarti ada anak, ada induk. Diawali dengan jika, nempel nih sama si konjungsi, berarti dia adalah anak kalimat. Anak kalimat di depan, tadi kata Kak Via, harus ada tanda koma setelahnya. Jika biji apel tertelan secara utuh,
koma, ini anak kalimat, berarti inti kalimatnya nggak ada di sini, tidak akan membahayakan tubuh. Ini adalah induk kalimatnya. Jadi induk kalimat itu pasti ada di setelah tanda koma, ya. Pastikan seperti itu terlebih dahulu. Selanjutnya yang perlu kita ingat, inti kalimat efektif itu harus ada subjek dan predikat. Walaupun bagian-bagian kata lain, struktur yang lain kayak objek, pelengkap, keterangan itu nggak ada, tidak masalah asal subjek dan predikatnya ada. Seperti itu ya. Mari kita cek ke soal tadi. Inti kalimatnya berarti kita lihat tidak akan membahayakan, ini sebagai predikat. Tidak akan membahayakan apa? Tidak akan membahayakan tubuh, berarti tubuh sebagai objeknya. Nah, di sini ada predikat dan objek. Lalu, mana subjeknya? Subjek adalah hal yang sedang dibicarakan di dalam teks itu, ya kan? Nah, di sini yang dibicarakan adalah biji apel. Nah, sedangkan tadi Kavya udah bilang, inti kalimat harus berada di belakang tanda koma. Jadi, harusnya si biji apel ini sebagai subjek berada di belakang tanda koma. Jadi, harusnya kita bikin seperti ini. Jika tertelan secara utuh, koma, biji apel tidak akan membahayakan tubuh. Kak, berarti anak kalimatnya nggak ada subjeknya dong? Nggak apa-apa. Karena anak kalimat ini pada dasarnya dia menjadi sebuah keterangan. Jika tertelan secara utuh, ini adalah keterangan masuknya. Jadi, walaupun nggak ada subjek, nggak ada predikat, ya nggak apa-apa. Karena dia juga bukan merupakan inti dari kalimat. Yang penting, inti kalimatnya harus ada subjek dan predikat. Karena di sini predikatnya merupakan verba transitif atau yang memerlukan objek, berarti di sini harus ada objek juga. Berarti inti kalimatnya adalah biji apel tidak akan membahayakan tubuh. Gitu ya. Nah, untuk verba transitif, intransitif, dan semi-transitif akan Kak Fia bahas di video selanjutnya. Jadi, teman-teman udah tentu bisa dong menjawab pertanyaan kalimat nomor 9 menjadi logis jika diperbaiki dengan cara. Ya, betul. Jawabannya adalah yang B. Kita harus memindahkan frasa biji apel ke belakang tanda koma. Seperti itu, teman-teman ya. Gimana? Mudah bukan? Nah, jadi teman-teman ini adalah salah satu soal yang selalu muncul di setiap tahunnya. Di UTBK dia nggak pernah absen, baik di PPU maupun di PBM. Jadi nggak ada salahnya buat teman-teman belajar duluan mengenai struktur kalimat efektif. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, insya Allah Kavya akan bantu kalau misalnya teman-teman ada kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di-follow dan di-share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum.